Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majlis Taklim Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis yang mulia ini Allah Ta'ala ampunkan segala kita punya dosa, Allah Ta'ala mudahkan segala kita punya urusan, Allah Ta'ala limpahkan kita nikmat sehat afiat lahir batin kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya. Dan juga tentunya kita mengharapkan barokah dari Allah, barokah hidup kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Yang mudah-mudahan dengan kita mengaji dan mempelajari ini kitab mendatangkan kemanfaatan untuk hidup kita jadi lebih baik lagi, dan kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi was-sabru ala ada'i ma aujaballahu was-sabru amma harramallahu ta'ala wa ala ma batalakallahu bihi. Jamaah Majlis Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah, minggu yang lalu telah kita bahas terkait kewajiban hati bersyukurnya kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik syukur secara lisan, syukur secara hati, maupun syukurnya kita secara anggota badan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam hari ini kita lanjutkan bahwa kewajiban hati itu tidak hanya sebatas rasa syukur kita kepada Allah, tetapi di antara syukur ada yang namanya kesabaran. Pengarang kitab melanjutkan dengan kalimat was-sabru ala ada'i ma aujaballahu, dan juga yang merupakan salah satu kewajiban hati adalah was-sabru, dan senantiasa bersabar, ala ada'i atas menunaikan apa-apa aujaba yang mewajibkan Allahu Gusti Allah. Bersabar atas segala apa di dalam kita menunaikan yang sudah menjadi kewajiban dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu satu kata yang menahan banyak rasa. Sabar itu menahan diri, itu sabar. Yang pertama, sabar itu kita menahan diri
dari segala macam kesulitan untuk menunaikan segala apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Ini kesabaran. Kesabaran yang merupakan bagian dari rasa syukur. Kenapa dikatakan sabarnya ini merupakan bagian dari rasa syukurnya kita kepada Allah? Karena bersabarnya kita di dalam menjalankan kewajiban apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, itu sama halnya dengan kita bersyukur kepada Allah, yaitu syukur bil jawari. Syukurnya kita dengan anggota badan adalah dengan kita menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban. Itu rasa syukur kita yang kita tunjukkan dengan kita punya anggota tubuh, badan yang Allah berikan, yang merupakan nikmat terbesar. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita gunakan kaki dan tangan kita ini untuk ibadah, untuk menjalankan perintah. Itulah bentuk rasa syukur. Di situ juga tergandung daripada sikap kesabaran kita di dalam menjalankan kewajiban. Kalau kagak sabar-sabar ama punya kewajiban, bablas mulu yang ada. Betul apa enggak? Los mulu kalau kagak sabar-sabar. Sulit menjalankan semua kewajiban yang ada masyaqqahnya. Maka disitulah letak kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita menjalankan yang sudah merupakan kewajiban, apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Layaknya seorang budak, yang budak ini punya majikan. Ibarat seorang karyawan ini punya atasan, punya pimpinan. Kalau kata majikannya diberikan perintah kepada si budak harus menjalankan itu perintah. Begitupun pimpinan punya karyawan, atasan punya bawahan. Kalau bawahannya diperintah, ada kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi oleh itu karyawan, maka harus dijalanin. Umpama budak, karyawan kagak ngejalanin apa perintah, kewajiban, tugas, disiplin, kagak taat, maka itu budak bakalan dipecat. Itu karyawan bakalan kena SP. Kagak jalanin yang namanya perintah, kagak ngerjain yang namanya tugas, kagak pantas dibilang budak, kagak pantas dibilang karyawan. Begitupun kita yang selama ini mengaku-ngaku diri kita sebagai hamba Allah. Kita yang ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, kalau ngasih sumbangan tulis aja hamba Allah, tapi jangan bilang-bilang ya. Kalau ngasih sedekah dari siapa? Hamba Allah. Lah kita yang selama ini masih ngaku-ngaku doangan sebagai hamba Allah, tapi ama yang namanya perintah kewajiban banyak yang los, banyak yang bablas. Pantas apakah gak dikata sebagai hamba? Enggak pantas. Kagak layak disebut sebagai hamba. Kalau umpama itu dia tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban dan diperintahkan oleh Tuhannya. Allah sudah memberikan perintah, tapi kagak dijalanin, ya berarti kan bukan hambanya. Yang namanya hamba disuruh ngapain aja mau, disuruh ngerjain ini dia laksanain, ngerjain itu dia kerjain, itu hamba. Maka yang namanya hamba banyak-banyak bersabar atas kesulitan, kesusahan di dalam menjalankan yang sudah menjadi kewajiban. Begitu. Itu sabar yang merupakan bagian dari rasa syukur. Maka sabar sama syukur yaitu itu aja. Syukur sama sabar yaitu itu aja. Sabar. Itu sabar yang pertama, yaitu bersabar di dalam menjalankan segala
kewajiban. Kan dikatakan addi maftaradha alaika takun a'badan nas. Kerjakan, tunaikan segala apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, niscaya kamu menjadi sebaik-baiknya hamba. Orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang selalu menjalankan kewajibannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanain. Itu namanya a'badan nas, sebaik-baiknya hamba. Hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang merupakan bagian juga dari sabar adalah wasobru amma harramallahu ta'ala, dan bersabar dari apa-apa yang telah Allah haramkan. Udah menjadi konsep ketakwaan kita kepada Allah, bahwa yang namanya perintah dijalanin, larangan dijauhin. Itu konsep takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah juga menjauhi segala larangannya. Maka kudu ada kesabaran di dalam diri kita, menahan diri kita untuk tidak melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah Allah haramkan. Kalau kata Allah udah jangan lakuin, jangan deketin, jangan. Itu namanya kita nahan diri di situ. Sabar. Maka sabar yang kedua ini modelannya juga merupakan bagian dari rasa syukur. Sabar yang pertama tadi bagian dari syukur, sabar yang kedua juga bagian dari syukur. Jauhin diri kita dari segala apa yang Allah larang, yang diharamkan oleh Allah. Itu juga merupakan bagian dari rasa syukur. Kenapa? Karena kita menggunakan anggota tubuh untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang ketiga, wa ala ma batalakallahu bihi, dan bersabar atas apa-apa yang Allah ujikan kepadamu. Allah Ta'ala tentunya memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Allah bakal uji sesuatu kepada hambanya, mulai dari rasa takut, khawatir, kemudian rasa lapar. Itu ujian dari Allah. Kekurangan harta, kekurangan harta benda, jiwa, nafsu, ya, dengan buah-buahan, itu semuanya masuk kepada kategori ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada hamba yang lepas daripada ujian, semuanya kudu ada ujian. Makin diuji, makin naik derajat, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Allah kagak bakal ngebebanin satu masalah di luar batas kemampuan seorang hamba. Pasti bisa. Ujian anak sekolah, ujian anak SD, soalnya soal anak SD. Kagak bakal ujian anak SD soalnya anak SMP. Begitupun anak SMP, soalnya soal anak SMP. Udah ada batasnya, kemampuannya udah mencukupi di situ, udah kagak bakal liwat daripada itu. Anak SMA sama begitu. Dan kita juga punya masalah, tentunya kita mampu. Ada persoalan dalam hidup kita, di situ Allah memberitahu kepada kita bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan itu, menjalani persoalan itu semuanya
dan kemampuan itu Allah datangkan kepada kita. Supaya apa kita di sini bersabar yang tingkat ketiga ini? Supaya kita bisa menimbulkan kerelaan dan keridhaan. Maka sabar yang pertama tadi syukur. Sabar yang kedua bagian dari syukur. Ini sabar yang ketiga, bagian dari ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga modelannya modelan ridho nih mah. Rela menerima. Maka ketimpanya orang tuh kena masalah, orang tuh ketimpa masalah, yang dilihat itu sebagai bentuk keridhoannya itu saat pertama kali ditimpa. Orang bisa dinilai daripada keimanannya itu ketika ditimpa satu masalah di tempaan pertama, di situ dia. Yang bagaimana? Contoh, lah kita kalau jatuh, apa ucapan kita yang pertama kali kesebut? Lah kalau aduh Pak masih mending tuh netral. Aduh masih mending tuh netral. Kalau kita kesandung jatuh, aduh, itu masih netral tuh. Cuman masih belum pas. Belum dapat ridhonya tuh. Kalau kita ketimpa masalah langsung yang diingat Allah, wah itu keimanan yang cakep. Astagfirullahaladzim. Ketimpa satu masalah kita baca chattingan Allahu Akbar. Kalau enggak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan yang lain-lain dikata. Jangan yang lain-lain disebut ketimpa masalah. Ketimpa masalah. Uwe. Apaan uwe? Ada orang di mari. Ketimpa masalah, baca chattingan. Uwe. Yang diingat pertama kali apa? Allahu Akbar, ya Allah. Itu yang dikata. Ketika kita ditimpa musibah, ya kan ada kalimat yang harus kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ada doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Jadi orang bisa dinilai dari keimanannya tuh lewat situ tuh. Ketika ditimpa satu masalah, tempaan pertama apa yang dia kata, apa yang diucap, apa yang dia ingat, apa yang dia sebut. Kalau dia sebut Allah itu bagus. Tapi kan saat abis kayak begitu kita langsung kata Allah, ya mendingan dah begitu juga. Abis kita kata aduh, ya Allah, ada rasa sadarnya dikit, ada keridhoannya, cuma keimanannya belum seberapa dibandingkan dengan yang tadi. Ketika ditimpa satu masalah yang langsung diingat adalah Allah. Ini sabar yang benar-benar. Ini sabar yang benar-benar. Maka ketika kita ditimpa satu masalah, ada problem apapun itu, keluh kesahnya kita hanya kepada Allah, bukan ke manusia, bukan ke orang, bukan ke teman. Kesabaran kita yang diuji ketika ditimpa satu masalah, berkeluh kesahlah kita kepada Allah, langsung ngadu kepada Allah. Ya Allah. Kan ada satu kisah yang masyhur di telinga kita. Ada satu keluarga yang kurang dari kata berkecukupan. Satu malam ini keluarga dengan suami, istri dan anak-anaknya ingin makan malam. Ketika lagi makan malam, emang itu jatah makan malam itu-itunya aja, kagak ada lagi. Kagak ada lagi simpenan buat dimakan. Cuman itu aja tuh buat makan sekeluarga malam itu udah cukup banget. Pas lagi lempengan mau makan, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Dibuka tuh pintu sama lakinya. Dilihat tukang minta-minta. Dia minta makan, dia minta sedekah. Dia balik ke bininya, dia ngelihat ke anaknya,
tinggal makanan itunya doang yang ada, kagak ada lagi simpenan. Tapi ini laki emang saking sabarnya dia, ketika ada orang lain yang lebih membutuhkan, dia kata sama bininya, udah mah, tong, neng, udah kita malam hari ini makanan ini kita kasih dulu tuh ke orang yang minta. Dibungkusin sama bininya, diberi kepada yang tukang minta tadi. Kata bininya, ntar malam kita makan apaan bang? Udah ntar ada. Dikasih. Pas waktu tengah malam, bininya nanya lagi, bang ini kita udah pada lapar, anak-anak juga udah pada lapar, mau makan apaan? Udah ntar dulu ya, abang keluar dulu. Lakinya keluar pakai pakaian cakep, dia pergi ke masjid, dia sholat tahajud, dia sujud kepada Allah, dia mengadahkan tangan, dia berdoa munajat, ya Allah, dia curhatin semuanya, dia keluh kesah kepada Allah. Di waktu yang sama ada seorang raja yang udah seminggu mau tobat tapi bingung. Dia mau tobat tapi mau ngelakuin apaan, dia mau buat ngapusin segala dia punya dosa. Akhirnya tuh raja keluar dari istananya, bawa sekantong emas, bawa sekantong makanan, dia naik kuda, yang kudanya kagak pakai tali, udah asal jalan aja itu kuda. Pas banget tuh kuda nebanya di masjid. Nah tuh raja ngedenger keluh kesah laki-laki tadi yang lagi berdoa, laki bini anak semuanya pada kelaparan. Dia dengerin sama raja tuh. Ternyata di sini nih tempatnya nih, pas nih orangnya nih. Pas tuh laki pulang keluar dari masjid, nemu sama raja dikata, ini kantong emas, ini kantong makanan, kasih makan keluarga. Ini sebagai bentuk sedekah atas saya punya taubat segala punya dosa dan maksiat. Ternyata di situ, kalau kita umpama kita gantungkan semua, ada masalah kita minta ampun, minta tolong kepada Allah, Allah yang bakal nolongin. Maka kalau kita punya masalah, jangan cuma ngejogrok aja di rumah. Punya masalah ngerem aja di rumah, yang ada lu gantung diri. Kalau ada masalah minimal silaturahmi. Kan silaturahmi bisa manjangin kita punya umur berkah, bisa datengin kita punya rezeki. Itu silaturahmi. Berkahnya di situ silaturahmi. Kalau kita punya masalah, kita bersabar, kita silaturahmi, kita doa kepada Allah, main ke rumah temen. Hah? Lu bukan minjem duit, silaturahmi dah ke rumah temen. Paling kagak nih ya, paling kagak kita kagak usah cerita sama kita punya teman kalau kita punya masalah. Main aja dah, duduk gitu ngobrol ngopi. Ntar di situ paling kagak nih hati kita bergumam, kita mikir, ya Allah ternyata ada yang lebih susah daripada gua. Kan begitu, paling kagak. Ya kagak? Iya. Jangan cuma ngejogok aja di rumah punya masalah. Ya sabar sih sabar, tapi silaturahmi itu bisa datengin kita punya rezeki, datengin kita punya solusi dari masalah yang ada. Paham apa kagak? Paham apa kagak? Jadi itulah ketiga sabar yang ada. Sabar terhadap kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, sabar di dalam kita menjauhkan diri dari segala apa yang telah Allah haramkan, dan juga sabar terhadap apa yang menjadi ujian dari Allah kepada kita. Semua pasti dapat ujian. Maka dikatakan as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi. Sabar itu bagaikan buah sibir. Buah sibir tuh buah apa? Jadah ya, buah jadah. Buah jadam yang pahit rasanya.
murrun fi madzaqatihi, rasanya pahit, walakin awaqibahu ahla minal asali, akan tetapi akibatnya dari sabar, efeknya dari sabar, ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Kalau kita sabar tuh lebih manis daripada madu. Kencengin ikat pinggang kita tuh, namanya sabar. Jangan kendor. Salah kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya. Paul, sabar nggak ada batasnya. Makin sabar makin baik. Maka Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar masuk surga. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan balasan tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Ta'ala. Karena mereka punya kesabaran, mereka sabar di dalam menghadapi kehidupan. Wa yulaqqauna, dan mereka bakalan disambut fiha, di dalam surga, tahiyatan wa salama, dengan salam penghormatan, keselamatan. Oleh siapa? Malaikat semuanya menyambut daripada mereka orang-orang yang sabar masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Sabar ya. Punya duit nggak punya duit, sabar. Diomelin bini, sabar. Diomelin bini, sabar. Wathiqatu birrizqi, kemudian berkeyakinan di dalam rizki yang merupakan urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita jangan pernah risau, jangan pernah khawatir sama yang namanya rezeki. Karena rezeki semua yang datengin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun binatang-binatang yang kecil-kecil banget di bumi ini, semuanya udah dijamin rezeki. Maka rezeki itu ada rezeki yang udah dijamin oleh Allah. Ada rezeki yang penuh dengan keadilan, artinya rezeki itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ada rezeki yang merupakan tambahan dari Allah, kalau kita senantiasa bersyukur rezeki kita ditambah. Ada rezeki yang mana semuanya itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disangka-sangka oleh kita. Itu rezeki begitu macam-macam. Jadi jangan kita selalu berpatokan rezeki itu sesuai dengan usaha yang kita lakuin. Kagak semuanya rezeki ada yang kagak disangka-sangka. Jangan kita memandang dan menganalogikan bahwa yang namanya rezeki itu ibarat kata orang mancing ikan. Kalau kita kagak mancing ya kagak dapet ikan. Kagak begitu juga. Ada betulnya, ada salahnya. Lu gimana mau ada rezeki, usaha kagak? Ntar dulu, itu bener. Ibarat kata tadi, orang mancing dapat ikan. Kalau kagak mancing, kata siapa? Saya kagak pernah mancing. Assalamualaikum Ustadz, nih tadi dapat ikan banyak. Ini buat Ustadz. Lah coba itu. Betul apa kagak? Iya. Saya kagak bikin gorengan, nyampe gorengan kemari. Saya kagak beli, nyampe. Itu namanya rezeki. Jangan kemudian kita memandang rezeki seperti itu aja. Apa yang kita usahakan itu rezeki kita. No way, banyak cara yang lain. Ada rezeki yang udah jaminan dari Allah. Coba lihat ikan paus di laut. Seberapa banyak makannya ikan paus. Sekali makan bisa berton-ton makanan ikan paus tuh. Sekali mangap bisa berjuta-juta ton yang dimakan sama ikan paus. Tapi makan aja itu kan paus. Betul apa enggak? Burung elang, di mana burung elang hidupnya? Di udara. Burung elang, apaan makanannya burung elang? Ikan. Burung elang hidupnya di udara, makanannya di air. Makan aja itu elang.
ada aja rezekinya. Cicak yang hidupnya cuma ngerayap aja, makanannya nyamuk yang terbang. Tapi nyamuk nyamperin aja ke cicak, makan sama cicak. Kagak khawatir cicak, kagak takut mati, kagak takut yang namanya rezeki buat besok. Maka jangan pernah meminta rezeki esok hari kepada Allah, karena Allah tidak pernah meminta ibadah kita esok hari. Elang cicak bisa makan, ngapa kita bingung? Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang-binatang yang ada di muka bumi ini yang kagak ngebawa, yang kagak ngurus rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizki kepada itu binatang dan juga kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Itu Allah. Allah yang memberi kita rezeki. Maka kalau ada kita punya keyakinan tuh terhadap rezeki yang diurus sama Allah, kita nggak pernah khawatir hidup kita. Hidup kita selalu bahagia aja. Punya duit kagak punya duit, mesem aja udah. Nyengir aja dah. Kagak ngerasa cemberut, nggak ngerasa puyeng hidupnya. Nyantai aja. Betul apa enggak? Jadi yang namanya rezeki itu udah diatur. Rezeki itu udah ketaker. Rezeki itu udah keukur. Rezeki itu nggak bakal ketuker. Kalau kita nih lempengan masuk ke dalam jalan ini, berapa banyak orang yang jualan es di warung-warungnya. Emang ada yang ketuker rezekinya? Kagak. Kalau kita pergi ke sebelah sana dikit, banyak tukang fotokopi, berjejer. Ada yang ketukar rezekinya? Kagak ada. Malah dia buka berjejer itu. Tukang fotokopi, tukang printing segala macam. Rezekinya udah ditakar sama Allah. Dia mau buka sampai jam berapa juga udah ditakar sama Allah. Maka rezeki udah ada jaminannya. Jangan kita khawatir. Rezeki ada yang dengan keadilan sesuai dengan usaha kita. Rezeki ada yang kagak disangka-sangka. Kalau kita takwa, kita takut menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu kesulitan. Ya, kita dibukakan itu, kita keluar dari segala macam kesusahan-susahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal memberi rezeki yang kagak disangka-sangka. Jadi jangan kemudian orientasi kita terhadap apa yang kita punya usaha. Karena yang namanya rezeki tidak melulu berhubungan dengan usaha. Ada yang kagak pakai usaha, rezekinya tetap terjamin sama Allah. Ada banyak. Kang sate cuma ngipas-ngipas doang, nggak ada rezekinya. Kagak mesti capek-capek. Betul apa enggak? Dia cuma nginjek-nginjek doang kakinya. Jadi tukang jahit rezeki. Jadi kagak usah jadi khawatir, pusing diri kita soal rezeki, karena rezeki udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Watihamun nafsi, dan menghindari hawa nafsu, wa adamu ridha anha, dan tidak meridhoi atau tidak merelakan akan hawa nafsu. Nafsu itu musuh terbesar. A'da aduwika nafsaka lati baina jambaik. Musuh paling besar, musuh paling dahsyatnya kita itu adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka dikatakan tawaqqan nafsaka la ta'man ghawailaha. Hati-hati kita sama yang namanya nafsu.
nafsumu, nafsu kita yang ada di dalam diri ini. La ta'man ghawailaha, dan jangan merasa aman akan tipu daya hawa nafsu. Fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana, karena yang namanya nafsu lebih kejam, lebih buruk, lebih keji daripada 70 setan durjana. Itu nafsu. Maka kita kudu bisa mengendalikan kita punya hawa nafsu, syahwat yang ada dalam diri kita. Kalau orang berpikirnya pakai nafsu, kalau kita lagi bosen sama masakan bini, apa yang kita kerjain? Makan, nyari makan di luar. Itu nafsu. Lagi bosen sama masakan bini, keluar nyari makanan yang lain yang beda rasanya. Itu pemikiran nafsu. Kalau kita lagi bosan ngelihat bini, Assalamualaikum. Kalau kita lagi bosan sama bini, itu pemikiran hawa nafsu. Maka baik-baik ame nafsu, ya, kita jaga, kita kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kemudian kita ini disetir sama nafsu kita. Nafsu itu dikatakan di dalam kitab Futuhat Al-Maghiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Arabi, diceritakan ketika nafsu itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nafsu itu ditanya oleh Allah. Kata Allah, "Man ana?" Siapa saya? Itu kata Allah. Tapi nafsu malah ngebangkang, malah nafsu balik nanya, "Man ana?" Siapa yang saya? Itu kata nafsu. Allah murka, Allah marah. Nafsu sama Allah diceburin ke laut kelaparan, Bahrul Ju' selama 1000 tahun. Dihabisin, diseksa di situ nafsu. Setelahnya nafsu diangkat dan ditanya, "Man ana?" Siapa saya? Kata Allah. Setelah dihukum selama 1000 tahun, nafsu baru menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi yang namanya nafsu kudu begitu. Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Mata dilaperin, perut dilaperin. Semuanya dimari nih, di antara mata sama perut. Kalau mata kenyang, perut yang lapar. Kalau perut lapar, perut kenyang, mata yang lapar. Kan kalau perut kenyang pengennya tidur. Mata dipenuhin haknya, pengennya. Nah, itu mata lapar di situ. Pengennya merem. Betul nggak? Giliran mata kenyang, perut yang lapar, melek mulu mata. Lah iya lo kagak lapar kita. Itu kan. Maka ada namanya puasa. Puasa salah satu faedahnya mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena di saat puasa kita jaga perut kita, nggak makan, nggak minum, kita jaga mata kita kagak ngelihat hal-hal yang haram. Ya, itu nafsu tuh. Maka jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kayak tadi, ya kalau kita lagi bosen sama masakan bini, perut dilaperin. Gimana caranya perut biar lapar? Banyakin aktivitas. Udah capek, lelah, perut lapar, pengen makan apa aja udah jadi. Kagak ngelihat enak nggak enaknya. Itu pemikiran ulama, pemikiran nubuwah, bukan secara nafsu kita.
Kalau lagi bosan ngeliat bini, ya kita banyak-banyak ke masjid, zikir, terpulang-pulang ngeliat bini, beda lagi. Bila bagaimana kagak bosan tiap hari pagi siang sore malam bini mulu yang dilihat. Ya. Tapi dia anu saya liatin dia pergi mulu ke restoran makan. Lah ketahuan emang bininya kagak masak. Emang lakinya juga medit kagak ngasih duit. Masak duit belanja. Ya makanya di luar mulu dia. Paham? Jadi kita kendaliin kita punya hawa nafsu. Karena nafsu itu adalah lebih keji, lebih kejam daripada 70 setan durjana. Wa bughdhu syaitan, dan membenci setan. Wa bughdud dunya, membenci dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.